Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah. Mari kita bersatu. Mari kita gotong royong. Mari kita kerjasama. Terus, ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah. Oh ya, kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, ini seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Bapak Ibu, tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik, tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Harus dilaksanakan sampai tuntas. Dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum banyak sekolah, berapa sekolah yang belum dapat? Gerobokan berapa? Banjarnegara berapa? Wonogiri berapa? Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara pasca pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan. Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof Zainal mungkin ingat, 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya tidak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Ditagih aja, mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Tagih, dan tagih itu tidak boleh dikriminalisasi karena itu hanya menagih Bapak Ibu, tidak mengkritik. Rencana pembangunan masih wajar, tapi apakah itu mengarah pilihannya A, B, C, 3? Terjadi perdebatan. Nah, kualitas perdebatan pasti akan berbeda-beda. Ada yang berdebat dengan menggunakan data, ada yang berdebat menggunakan keyakinan, ada yang berdebat yang menggunakan selera.
Tapi yang penting nih, polarisasi itu muncul setelah selesai proses yang mempolarisasi itu harus bisa kembali lagi. Jadi kalau saya bayangkan kayak balon tuh. Balon itu dipegang, kalau dipegang tengahnya dia akan terpolarisasi menjadi dua. Tapi begitu selesai pemilunya, lepas dia akan utuh jadi satu lagi. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kembali? Satu, yang menang merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul itu bukan kemudian membawa ke dalam pemerintahan, bukan. Merangkul itu artinya semua terlayani dengan baik. Jangan ada begini, ini era Orde Baru terjadi. Ada desa-desa yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena di desa itu selalu PDI yang menang. Di desa itu P3 yang menang. Itu desa yang menang P3 dan PDI zaman Orde Baru, nggak ada listrik. Itu yang saya maksud dengan dia menghukum, bukannya merangkul. Nggak boleh itu. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair. Tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu Pilpres, saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat pada putusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum. Inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya, Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat, itu agak jauh. Nah, tugas negara, pemenang, menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu, Abul, soal kritik dibungkam, ini harus diusahakan terus, Abul. Mana Pak Abul tadi? Abul harus diusahakan terus. Jadi, kenapa diusahakan terus? Ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu, membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah. Oh ya, kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan, jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, ini seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Jadi apa yang disebut sebagai kritik itu adalah amunisi sebetulnya bagi negara. Karena negara punya loudspeaker lebih besar. Nah, cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Kebijakannya dibuat menggunakan data. Oke, menggunakan data. Kemudian kedua, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum. Yang ketiga, kebijakan yang menggunakan akal sehat. Yang keempat, kebijakannya merujuk kepada aturan main yang jelas. Jadi, kesimpulan saya, pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang sedang membuat kebijakan tidak masuk akal. Karena itu dia anti kritik. Bikin proyek yang tidak ada visibility study-nya. Nah, itu anti kritik tuh. Tapi kalau ada visibility study-nya, dia akan hadapin kritik itu. Tapi kalau tidak ada data, tidak ada akal sehat, dia akan anti kritik. Jadi teman-teman,
dorong untuk selalu ada kritik sambil dorong kebijakan itu disusun dengan akal sehat. Itu kira-kira. Makasih. Oke, makasih Mas Anies. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik teman-teman. Lagi-lagi ya beliau mengatakan katanya teman-teman ya, kata Prabowo, Indonesia suram ya, cari aja negara lain. Dan ini viral ya. Ini ya sama persis lah maknanya ketika sebulan atau 2 bulan yang lalu Prabowo mengatakan bahwa kalau mau pergi saja ke Yaman ya kan. Itu pada saat konteksnya Prabowo mengatakan ya, ia mengatakan Indonesia gelap ya kan. Pergi aja ke sana ke Yaman ya kan. Kali ini Prabowo kembali mengatakan kalau mau cari saja negara lain. Ini adalah kalau kita melihat ya perkataan Anies Baswedan teman-teman ya akhirnya kan terbukti teman-teman bagaimana ya para pejabat yang dipilih rakyat ya ketika dikritik malah nggak terima ya kan. Dan menurut saya pidato Anies yang paling luar biasa ya, pidato yang sangat isinya daging semua ya. Kemudian bagaimana Anies Baswedan tokoh yang saat ini ya digadang-gadang akan menjadi penantang Prabowo 2029 ya, ini semakin seru teman-teman. Ini namanya pertarungan jilid 2. Kalau dulu ada Prabowo dan Jokowi 2014 dan 2019. Dan 2029 ini ya, ini bisa jadi pertarungan Anies dan Prabowo teman. Dan ini semakin seru ya. Saya yakin bahwa bagaimana Anies Baswedan ya, kalau kita melihat nggak kaleng-kaleng persiapan beliau kali ini. Bagaimana beliau mempunyai basis massa yang sangat besar, bagaimana beliau mempunyai kekuatan politik yang sedang dibangun, yaitu partai politik ya. Menurut saya ini sangat mantap teman-teman. Ya, apa yang dilakukan dan direncanakan Anies kali ini nggak main-main. Saya yakin bahwa Anies Baswedan adalah tokoh yang sangat luar biasa ya, tokoh yang sangat keren dan menjadi penantang ya bagi Prabowo 2029. Ya, apapun yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya ya terserah beliau lah ya. Kita masyarakat hanya bisa menilai ya kan, mana pemimpin yang apa yang disampaikannya ya kita terima aja teman-teman ya. Saya yakin bahwa masyarakat juga sudah cerdas ya kan, masyarakat sudah pintar-pintar semua teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.